بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, yang akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di antara orang-orang yang diberikan cahaya di wajah-wajah kita karena mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha." Semoga Allah memberi kecerahan wajah bagi orang-orang yang mendengarkan hadisku, dia fahami, bahkan di antara mereka ada orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas bab khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah di dalamnya anak yatim diperlakukan dengan baik. Berarti lawan daripada bab ini bahwa sejelek-jelek rumah adalah rumah di dalamnya anak yatim diperlakukan dengan cara tidak baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah kaum muslimin, berarti rumah orang-orang non muslim tidak termasuk, karena kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan yang mendatangkan pahala. Adapun orang-orang non-muslim, kebaikan apapun yang mereka lakukan, selama mereka bukan pemeluk agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebesar apapun kebaikan dia. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima amal baik orang tersebut. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang membandingkan seorang muslim dengan non muslim. Ternyata lebih baik berteman dengan non muslim daripada muslim. Ternyata non muslim lebih jujur daripada yang muslim. Kalau memang non muslim itu jujur, kenapa mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan? Itu adalah kebohongan mereka yang terbesar. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat keji, ya, kedustaan mengatakan Allah memiliki anak. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kadang non muslim lebih adil, ya, daripada yang muslim. Tidak boleh.
membandingkan seorang muslim dengan non muslim tidak boleh, karena seorang muslim adalah orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Sebagaimana kata Umar, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah dengan Islam. Sehingga tetap seorang muslim jauh lebih baik meskipun ada non muslim yang berbakti kepada kedua orang tuanya, rajin membantu orang, membangun, ya mungkin ada di antara mereka yang membangun masjid dan membangun tempat-tempat umum yang lainnya. Maka Rasul mengatakan khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah di dalamnya anak-anak yatim diperlakukan dengan baik. Anak yatim diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Diberikan pendidikannya, dicukupkan makannya, dibelikan pakaian, dididik, disekolahkan. Karena nanti di bab berikutnya kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah kandung, di bab berikutnya. Jadi perlakukanlah anak yatim ini dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan sosok ayah yang menjadi tulang punggung mereka, sosok ayah yang jika ada di belakang mereka, anak-anak yatim atau anak-anak itu dimuliakan. Anak-anak itu tidak dibuli, anak-anak itu tidak dicela. Bayangkan kalau ayahnya sudah meninggal, maka niat-niat buruk dari orang-orang yang ingin memanfaatkan anak yatim itu akan ada. Lisan-lisan yang dahulu ya segan untuk mencela anak tersebut jadi ikut mencela, membuli dan yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang merendahkan orang lain karena status sosial. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan merendahkan orang lain, cukuplah seorang dikatakan melakukan kejelekan ketika dia merendahkan orang lain, termasuk merendahkan anak yatim karena tidak memiliki ayah. Di sekolah-sekolah bagaimana kita lihat ada sebagian anak yang membuli temannya karena ya ayahnya meninggal misalnya. Mereka bilang anak yatim, ini tidak boleh. Kita harus ingkari demikian hal yang demikian jika terjadi sekolah, terjadi di masyarakat kita, di RT kita harus ingkari yang seperti ini. Didik anak-anak agar tidak menganggap anak yatim ini adalah ya anak-anak rendahan. Jadi jika kita ingin rumah kita dikatakan rumah yang baik, jika kita memiliki anak yatim maka diperlakukan dengan baik. Baik itu anak yatim dari kerabat kita, dari adik kita, atau anak yatim dari paman kita, atau bahkan mungkin ada anak yatim yang kita mungkin adopsi. Ya. Perlakukan mereka dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan sejelek-jelek rumah kaum muslimin, rumah yang di dalamnya anak yatim diperlakukan dengan cara tidak baik, dipukul, ya. Bahkan mungkin anak yatim itu memiliki warisan, warisannya diambil. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kulu fi butunihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim.
Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah memasukkan ke dalam perutnya api. Ya. Mungkin di antara orang memukul anak yatim tanpa hak, tanpa dibenarkan, tidak memberi makan, tidak memberi pakaian, mencela dan yang lainnya. Maka rumah yang di dalamnya anak yatim dikasari, diperlakukan dengan cara tidak baik, itu adalah rumah yang tidak ada kebaikannya, rumah yang tidak ada kebaikannya, rumah yang jelek, rumah yang tidak didatangi oleh keberkahan. Orang-orang di dalamnya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Aku dan segenap orang-orang yang menanggung anak yatim seperti ini, kata Rasulullah SAW, mengangkat jari tengah dan jari telunjuk di surga seperti ini. Artinya dekat, ya, posisi orang yang menanggung anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah untuk anak yatim seperti bapak kandung. Ini adalah penegasan supaya ya orang-orang yang menanggung anak yatim ini benar-benar memposisikan dirinya seperti ayah kandung bagi si yatim tersebut. Bagaimanapun ya, anak tersebut jika kehilangan ayahnya, dia mungkin sudah tidak pede lagi seperti saat ayahnya ada. Dia mungkin tidak pemberani lagi. Dia mungkin bahkan sering minder kalau ya melihat orang-orang yang ayahnya masih hidup. Sehingga segenap atau setiap orang yang menanggung anak yatim, jadilah seperti ayah kandung bagi anak yatim tersebut. Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Dawud, Nabi Dawud pernah mengatakan. Jadi kalau ada para sahabat yang meriwayatkan, yang menyebutkan perkara-perkara ghaib, termasuk di sini adalah yang disebutkan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini dihukumi hadis yang marfu', yang itu keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Abdurrahman ibn Abza menyebutkan perkataan Nabi Daud yang beliau pernah mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud berpesan, "Kun lil yatimi kal abir rahim." Jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah kandung. Maka sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, seperti itulah kita memperlakukan anak-anak yatim. Sebagaimana kita menginginkan anak kita berpendidikan tinggi, berakhlak mulia, hidup sejahtera, kemudian cinta terhadap agama, cinta terhadap kebaikan-kebaikan, seperti itulah kita perlakukan kepada anak-anak yatim. Jangan sampai anak-anak kita didik dengan pendidikan yang baik, kita beri haknya sempurna, tapi anak-anak yatim kita tidak berikan haknya. Maka ini adalah bagian daripada kezaliman, bagian daripada kezaliman terhadap anak yatim. Karena di sini diperintahkan kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim seperti ayah kandung. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu.
Ketahuilah sebagaimana engkau menanam sesuatu, maka begitulah kamu akan memanen hasilnya. Apapun yang kita tanam, kita akan panen hasil apa yang kita tanam tersebut. Orang yang menanam buah, maka dia akan memanen buah. Orang yang menanam pohon berduri tidak mungkin akan memetik buah anggur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kama la yujtaba min asy-syauqil 'inab." Sebagaimana tidak mungkin kita akan memanen buah anggur dari pohon yang berduri. Artinya kita melakukan dosa, gak mungkin dong berharap masuk surga. Kita melakukan maksiat, tidak mungkin kita itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisabnya, dilapangkan kuburnya. Ya, sebagaimana kita menanam, seperti itulah kita akan memanen. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah engkau dibalas. Ya. Kama la yujtaba min asy-syauqil al-'inab, sebagaimana orang yang menanam duri tidak mungkin dia akan memanen buah anggur. Wala yanzilu al-abraru manazil al-fujjar. Begitu pula orang-orang yang baik tidak akan mungkin disamakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan orang-orang yang jelek. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik berada pada kenikmatan yang abadi. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh orang-orang yang jelek itu berada di neraka jahim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami jadikan orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa itu sama? Tentu tidak sama. Ya. Oleh karena itu tanamlah ketika kita di dunia pohon-pohon yang akan menghasilkan buah yang akan kita panen setelah kita meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukalaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah memberi perumpamaan pohon yang baik? Pohon yang baik, manusia yang baik yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana pohon yang baik tersebut? Asluha thabitun, akarnya itu menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama', dahan-dahannya itu menjulang ke langit. Kalau sudah akarnya menghujam ke bumi, maka pohon dan dahannya itu akan kuat, tidak akan mudah diterpa oleh angin, tidak mudah ya tumbang. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Yang mana pohon ini akan memberikan buahnya kepada setiap orang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan begitulah Allah memberi perumpamaan agar manusia ini mau ingat. Ya. Jadi kama tazra'u kadzalika tahsudu. Sebagaimana kalian menanam, begitulah kalian akan memanen. Rasulullah katakan, fasluku ayya tariqin syi'tum. Tempuhlah jalan sesuai keinginan kalian. Fa ayya tariqin salaktum waradtum bi ahlihi. Jalan apapun yang kalian tempuh, maka kalian pasti akan sampai kepada tempat yang di situ orang-orang sudah berada di dalamnya. Kalau kita tempuh jalan orang-orang yang baik, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita tempuh jalan orang-orang yang tidak baik, maka celakalah bagi kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Daud melanjutkan, ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah jeleknya kemiskinan setelah kaya. Ini banyak orang yang dulu kaya tiba-tiba miskin, luar biasa kondisinya. Ada yang gila, ya enggak? Ada yang gila, ada yang hartanya hangus seketika langsung jantungan mati karena dia enggak punya iman yang kuat. Ma aqbahal faqru ba'dal ghina. Alangkah jeleknya kemiskinan setelah kaya. Ada orang tiba-tiba bangkrut, bunuh diri. Ada orang yang tiba-tiba bangkrut, dia ingin mendapatkan ketenangan, kesenangan dengan meneguk minum khamar, dengan meneguk khamar, dengan bermain wanita. Jelek sekali. Kalau orang yang dia kaya tanpa didasari dengan keimanan, miskinnya itu sangat jelek sekali. Tanyalah orang-orang yang dulu kaya, tiba-tiba aja langsung stroke, ya kan? Karena dia nggak siap miskin. Padahal jemaah Allah Azza wa Jalla, kaya dan miskin adalah bagian daripada pilihan Allah Azza wa Jalla yang kita tidak bisa memungkirinya. Kita belum kaya. Kalau Allah takdirkan kaya, kita akan kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya kalian itu berlari menghindari kekayaan yang telah Allah takdirkan bagi kalian, niscaya kekayaan itu akan datang mengajar kalian sebagaimana kematian itu datang mengajar kalian. Dan kekayaan itu adalah titipan, yang mana titipan itu di kemudian hari pasti diminta sama yang punya. Jadi kita harus siap, ya. Maka ingatlah, karena memang kemiskinan itu bisa jadi membuat orang itu kafir. Kadal faqru, kata Rasulullah SAW, hampir saja kemiskinan, kefakiran itu membuat orang menjadi ya kafir. Jadi lihatlah orang-orang yang dia kaya dulu, tapi tiba-tiba Allah ambil hartanya, kekayaannya, akhirnya dia jadi ya, lebih jelek keadaannya. Mau minta-minta di lampu merah, datang ke rumah orang minta-minta, jelek sekali. Kasihan ya dulunya, gitu kan? Orang bilang kasihan ya dulunya naik kendaraan disupiri, ya. Sekarang malah hidupnya seperti itu. Kalau orang yang kaya dan dia memiliki iman yang kuat, dia miskin, dia tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau meminta. Sebagaimana halnya keadaan para sahabat. Yahsabuhumul jahiluna aghniya minat ta'affuf. Jadi keadaan para sahabat itu, kalau meskipun miskin, setiap orang kali melihat para sahabat yang miskin itu dikiranya aja orang kaya. Nah, ada di antara kita yang dia hidupnya pas-pasan, tapi ada aja orang yang minta pinjam uang sama dia. Kenapa? Karena bagi orang ini orang kayaknya kaya gitu. Padahal kalau dilihat cuma di rumahnya nggak punya banyak benda-benda yang berharga. Tapi karena memang dia tidak menampakkan kalau dia itu adalah orang yang sangat membutuhkan, dia menutup dirinya. Wa aktsaru min dzalika au aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Dan kata Nabi Daud, yang paling jelek, beliau katakan, alangkah jeleknya kemiskinan setelah kaya. Tapi kata beliau, dan yang paling jelek daripada itu adalah seseorang yang disesatkan oleh Allah setelah dia dapat petunjuk. Subhanallah. Kalau sudah iman diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka tentu ini jauh lebih buruk dibanding kekayaan yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kekayaan ini adalah dia kalau diambil oleh Allah sifatnya musibah dunia, yang jika kita meninggal itu akan berakhir dengan meninggalnya kita. Adapun jika kesesatan diberikan kepada orang oleh Allah Azza wa Jalla, diganti keimanan itu, petunjuk itu oleh Allah dengan kesesatan,
tentu ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang dengan kalimat la ilaha illallah dengan amal saleh di dunia dan di akhirat. Maka orang yang dia tidak kokoh dengan la ilaha illallah di dunia, walaupun Allah bentangkan dia kekayaan dunia ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun kebahagiaan akhirat. Dan itu jauh lebih buruk. Lihatlah orang-orang yang sekarang itu meninggalkan hidayah Islam hanya karena apa? Hanya karena jabatan, hanya karena pasangan hidup. Seakan-akan pasangan hidup yang dari agama Islam itu sedikit, sehingga perlu mencari pasangan hidup yang dari non-muslim, sehingga dia pun dibaptis, dia pun diajak meninggalkan agamanya dan dia mau. Ini yang kita khawatirkan jamaah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah tidak mencabut hidayah Islam dari dada-dada kita. Kemudian wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adta. Apabila engkau membuat janji dengan kawanmu, maka tepatilah janji tersebut. Karena di antara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah ahd, janjimu. Entah janji kita dengan Allah untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla atau janji kita dengan manusia. Innal ahda kana mas'ula. Sungguhnya perjanjian itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu berjanji dengan sahabatmu, dengan kawanmu, maka tepatilah janji tersebut. Dan di antara tanda orang-orang munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Ciri orang-orang munafik. Sehingga kalau kita tiba-tiba memiliki uzur yang tidak bisa kita memenuhi janji kita bersama teman kita, jelaskan. Saya terjadi seperti ini di rumah. Anak saya sakit, istri saya sedang sakit. Mohon maaf, untuk pertemuan yang sudah kita agendakan tidak bisa saya penuhi. Harus seperti itu supaya tidak menimbulkan prasangka buruk orang lain kepada kita. Ya. Kemudian fa illa taf'al yu'arraf bainaka wa bainahu adawah. Jika kita tidak memenuhi janji kita bersama teman kita, yang ada itu akan menumbuhkan benih-benih kebencian. Betapa banyak kita hubungannya mulai jauh dengan sahabat kita hanya karena satu janji yang tidak ditepati. Ya. Kita sudah bermanis-manis berjanji sama orang, orangnya sudah berharap besar sama kita, tiba-tiba kita membatalkan itu. Atau ada alasan-alasan ya yang mungkin itu bagi orang alasan-alasan umum lah. Ya umumnya orang membatalkan kalau dia itu nggak jadi begini dan begitu, sehingga bisa kebaca alasannya. Maka ketika kita tidak menepati janji, yang ada adalah kita akan bermusuhan, saling menjauhi, ya, saling tidak bertegur sapa. Hubungan kita yang dulu manis tiba-tiba berubah menjadi kecut, bahkan bukan kecut lagi, menjadi pahit. Tidak ada lagi salam, tidak ada lagi jabat tangan, tidak ada lagi ziarah saling mengunjungi, tidak ada. Maka sekecil apapun janji kita, tepati. Kalau tidak mampu menepatinya, jelaskan kondisi kita seperti apa. Kemudian wa ta'awwadz billahi min sahibin dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Jauhilah sahabat-sahabat yang jika kita sedang dalam keadaan taat, kita dalam keadaan baik, dia tidak pernah membantu kita. Kata Nabi Daud, wa ta'awwadz billah, memohonlah perlindungan kepada Allah, min sahibin in dzakarta lam yu'inka,
dari sahabat yang jika kamu berada dalam ketaatan dan kebaikan, dia tidak pernah menolongmu, membantumu. Misal kita mau melakukan kebaikan, dia tidak ada memotivasi kita. Ya, oh ya silahkan lakukan. Ya. Tapi ada di sana sahabat-sahabat yang jika kita misalnya ada orang mau umrah, karena dia tergolong orang miskin, jadi mungkin satu RT atau satu jamaah masjid membuat kesepakatan untuk urunan uang agar mengumrahkan orang tersebut. Subhanallah, dia kepingin umrah, dan sahabat-sahabat sejati dia yang mungkin itu beberapa saja di masjid itu yang kenal dia, tapi dia karena masuk dalam lingkungan di mana orang-orang cinta ibadah, akhirnya dia itu dimudahkan ibadah melalui tangan-tangan teman-teman dia, sahabat-sahabat dia yang saleh, sehingga didatangi dia, ini Pak, ada titipan dari sahabat-sahabat supaya Bapak bisa umrah. Atau yang pernah gagal umrah, ditipu karena travel gitu ya, sudah keluarin uang, tiba-tiba dia sudah lama nabung, ditipu sama travel, hangus. Tiba-tiba saja ada orang yang menghadiahkan biaya yang baru lagi untuk dia berumrah. Jadi yang kita hindari teman-teman, yang kita kalau mau berbuat taat malah apa? Malah diganggu. Aduh, ente masih muda, sholat aja yang dipikirin. Udah sini aja main game, kita duduk dulu, santai dulu, ngobrol dulu. Ini sahabat yang harus kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Malik mengatakan, kullu jalisin lam tastafid minhu fajtanibhu. Setiap teman duduk yang kamu tidak dapat satu faedah pun dari dia, tinggalkan. Al-wahdatu khairun min jalisis su. Menyendirinya kita lebih baik daripada kita berteman dengan satu orang yang jahat, satu orang yang tidak baik. Ya. Wal jalisis salih khairun minal wahdah. Dan satu teman yang baik, yang saleh, jauh lebih baik daripada kita tidak berteman. Karena bahaya kalau enggak berteman itu. Ya. Sehingga setiap teman yang tidak memberikan kebaikan bagi kita, tinggalkan. Meskipun mungkin dunia dia lebih banyak dari kita. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, hendaklah, kata beliau, la alaika an tashaba illa man a'anaka ala dzikrillah. Tidak ada celaan bagi kamu untuk memperbanyak kawan-kawan yang mengingatkan kamu tentang Allah Azza wa Jalla. Perbanyak sahabat-sahabat kita yang saleh, yang rajin-rajin baca Al-Quran, kita dekati. Apa sih rahasianya kok Anda itu semenjak Ramadan masuk sampai berakhirnya Ramadan tetap konsisten dalam baca Al-Quran, menjaga qiyamul lail, menjaga sedekah? Apa? Ya teman-teman yang seperti ini kita perbanyak. Hindari teman-teman yang suka keluyuran, hindari teman-teman yang suka ngobrol-ngobrol yang enggak ada faedahnya. Hindari, karena itu akan memperkeras hati kita, mengeraskan hati kita. Kita akan lupa terhadap akhirat kita. Padahal kita ini sudah di usia uzur kalau bahasa orang. Ada di antara yang diberikan oleh Allah usia tambahan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mereka itu tidak sama sekali mendekatkan kita kepada Allah, yang ada kita akan lupa bahwasanya kematian itu dekat dari kita. Ya, kata Nabi Daud, wa ta'awwad billahi min sahibin in zakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Kalaupun kita lupa, dia enggak ingatkan kita. Ya. Misalnya ada kita punya kawan, dia lupa di siang hari Ramadan makan. Kita katakan, nanti kalau sudah habis satu piring baru saya ingatkan. Itu dosa itu. Ya. Baru kalau sudah habis satu piring, pas mau minum diingatkan. Enggak puasa ya? Orang sudah keselak, habis satu piring mau minum, kita bilang enggak puasa ya? Jahat kita itu.
Jadi kalau kita mau cari teman-teman yang memang bisa menggandeng tangan kita ke surga Allah Azza wa Jalla, meskipun itu mungkin 2, 3, enggak apa-apa. Yang kita butuhkan adalah sahabat-sahabat yang mendatangkan kebaikan akhirat kita. Rasulullah SAW mengatakan, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali sama orang-orang yang mukmin. Jangan berteman kecuali sama orang-orang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah kamu memberi makan makananmu kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau orang yang bertakwa datang waktu sholat, kita kasih dia sebelum waktu sholat makan, dia akan kuat untuk sujud dan rukuk menyembah Allah Azza wa Jalla dengan sebab makanan yang kita kasih kepada dia. Yang itu dia jadikan kekuatan untuk beribadah semalam mungkin, menyembah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang cuma kerjanya keluyuran kita kasih makan, ya memang ada faedahnya. Cuma kalau kita ingin orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, itu yang kita perhatikan. Kita kasih makan, yang mereka itu menegakkan punggungnya dengan makanan yang kita berikan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan itu jauh lebih baik. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan makanan kepada orang-orang non muslim, bukan. Tapi tentu kita harus punya skala prioritas dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.